ayat yang membicarakan tentang puasa, ujungnya kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat ini dengan la'allakum tattaqun. Kalimat ini sering dijelaskan oleh Profesor Dr. Rusdi Ali Muhammad. Beliau sering menjelaskan tentang makna la'alla. La'alla di antaranya artinya adalah ikhtisasam bil mungkin. Mungkin untuk dicapai. Artinya takwa itu mungkin untuk dicapai oleh orang yang melakukan ibadah puasa, tergantung peluang-peluang yang ada, kesempatan yang diberikan oleh Allah itu bisa digunakan. Jadi kalau disebut Ramadan ini menyediakan peluang, memberikan kesempatan kepada kita bahwa rahmat Allah sangat banyak sekali, kemudian ampunan memenuhi setiap ruang dan waktu, itu sudah cukup memberi motivasi kita untuk benar-benar menjalankan ibadah puasa atau memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua, sidang jamaah yang berbahagia, ada hadis Rasulullah SAW yang juga mengancam, membuat kita takut. Ya memang kan begitu, ada di dalam ajaran Islam itu yang di antara ajarannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW ada wa'ad dan wa'id, ada janji dan ancaman, ada hadis-hadis Nabi yang mengandung makna memberi peringatan keras atau bahkan mengancam. Misalnya hadis dari Bukhari, dalam Sahih Bukhari ditemukan hadis ini, walaupun diriwayatkan juga di dalam kitab yang lain. Misalnya man iftara yauman min Ramadan, man iftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin, man iftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yuqdihi saumid dahri wa in somahu. Barang siapa yang buka puasa satu hari saja, barang siapa yang buka satu hari saja dari puasa Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa uzur syara', maksud uzur syara' ini, wala maradin, juga tidak sakit, lam yaqdihi, enggak bisa diganti. Enggak bisa diganti shaumud dahri, dengan puasa dahri, puasa sepanjang masa. Wa in shamahu, walaupun ia puasa, melakukan itu selama-lamanya puasa untuk menggantikan satu hari yang dibuka tanpa uzur syar'i, enggak akan tergantikan. Itu dari hadis Nabi SAW. Hadis ini sangat keras sekali. Satu hari sengaja buka, bukan karena menstruasi, bukan karena melahirkan, karena wiladah, bukan karena uzur, karena lansia, lanjut usia, karena sudah sudah pikun, bukan karena gila dan lain sebagainya yang memang tidak dibenarkan syara', ya, yang disebut dengan uzur syara', maka tidak bisa diganti. Lam yaqdihi, enggak bisa ditukar. Bahasa lain, tidak bisa diqadha puasanya itu, ya, dengan puasa sepanjang masa. Wa in shamahu, walaupun ia puasa. Dalam teks yang lain, redaksi yang berbeda tapi memiliki substansi yang sama, disebut dengan min ghairi illatin, tanpa ada illat yang membenarkan, sama maknanya. Atau dalam teks yang lain disebut min ghairi rukhsatin rakhasahallahu, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu enggak bisa diganti. Hadis ini sangat keras sekali, memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuka puasa tanpa uzur syara'. Capek namanya buka puasa, capek lari buka puasa, capek berdagang buka puasa, capek ke sawah buka puasa. Bahkan kalau para bola mania ketika dimuat di koran itu, terutama pemain muslim juga berpuasa.
ketika dia harus turun ke lapangan untuk bertanding, dia ada di antara pemain muslim yang berpuasa. Bahkan pemain Aljazair itu hampir 100% muslim, dan dia adalah umumnya berpuasa ketika menghadapi lawan dalam bulan Ramadan. Terserah, walaupun ada yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena itu tadi, itu bukan illat, min ghairi illah, itu bukan illat. Min ghairi uzrin, itu bukan uzur. Min ghairi rukhsatin rakhasah Allah, itu bukan juga. Mereka menyadari itu sehingga mereka puasa. Sedang jamaah yang berbahagia, hadis ini sangat berat sekali, mengancam kita, memberi suatu peringatan keras. Jadi bagaimana juga kita dulu ketika umur 20 tahun ada buka puasa sengaja umpamanya. Umur 21 tahun, 25 tahun, 26 tahun, atau ketika kita 18 tahun, ketika kita sudah mulai akil baligh, sengaja meninggalkan puasa. Berdasarkan hadis ini, maka kita harus melakukan taubat. Itu saja, kita taubat, karena nggak bisa kita ganti. Nggak bisa kita ganti. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika kita melihat hadis ini memang dimuat di dalam kitab Bukhari. Tapi Bukhari sendiri mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis yang sifatnya hadis mu'allaq. Hadis ini sempat terputus sehingga hadis ini tidak terlalu kuat. Sehingga hadis ini tidak banyak dikomentari oleh Bukhari. Ya. Kemudian kalau kita lihat pendapat daripada ulama-ulama muhaddisin, hadis ini juga digolongkan ke dalam hadis yang tidak kuat. Artinya hadis yang dhaif. Dan para ulama muhaddisin mengatakan boleh mengqadha puasa walaupun itu ditinggalkan karena tanpa alasan. Tetapi qadha itu sendiri tidak bisa untuk menggantikan puasa yang tertinggal. Qadha saja begitu. Dan mereka mengatakan ini adalah dosa besar. Meninggalkan puasa tanpa udhur syar'i adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Mas'ud dalam At-Targhib mengatakan, orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja tanpa udhur syar'i lebih jahat daripada penzina, lebih jahat daripada pemabuk, dan keimanannya perlu dipertanyakan. Kata Ibnu Mas'ud. Sila jamaah yang berbahagia, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kata ulama fikih sendiri dari kalangan tabi'in. Ulama fikih dari kalangan tabi'in, misalnya Abu Sur, misalnya An-Nakhai, misalnya beberapa ulama daripada golongan tabi'in, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau saya tidak salah, beliau juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Betul, hadis ini adalah hadis yang lemah, dan boleh mengqadha puasa bagi orang yang tertinggal puasa walaupun tanpa udhur syar'i umpamanya yang lalu. Tapi puasa itu juga bukan untuk menggantikan puasa yang tertinggal. Dia harus disertai dengan taubat. Kemudian pentahqiq daripada Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa alaihi taubah, bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udhur syar'i, wajib atasnya taubat di samping juga mengqadha puasa. Dan qadha yang dilakukan itu pun tidak bisa menggantikan puasa yang tertinggal karena tidak diizinkan untuk ditinggalkan. Kalau udhur syar'i itu diizinkan tinggal. Orang safar, orang sakit diizinkan tinggal. Orang menstruasi, orang wiladah, orang lansia yang sudah pikun itu diizinkan tinggal. Diizinkan untuk tidak berpuasa. Tapi yang selain daripada yang kita sebut bi ghairi uzrin tidak diizinkan. Nah, kalau tidak diizinkan maka tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti, tapi tetap diwajibkan untuk diganti. Tetap diwajibkan untuk diganti pada hari yang lain. Jemaah yang berbahagia,
di samping memberikan motivasi kepada kita dengan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan pada malam ini. Dan kemudian yang kedua, ada hadis yang memberi peringatan keras kepada kita tentang ancaman bagi orang yang tidak yang berbuka puasa tanpa uzur syar'i. Sudah sangat cukup bagi kita untuk memberi pelajaran bagi kita supaya kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini menjadi insan-insan yang bertakwa, dan itu adalah sangat mungkin untuk dicapai. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.